Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, kembali ke dunia Timur Tengah klasik, memasuki masa keemasan peradaban Islam untuk bertemu dengan salah satu tokoh paling cerdas. Jenaka, namun penuh filosofi, yaitu Abu Nawas. Banyak yang mengira Abu Nawas hanyalah tokoh dongeng, padahal ia benar-benar ada. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, seorang penyair besar yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-8 dan ke-9. Ini adalah era di mana kota Baghdad menjadi pusat dunia, mencapai puncak kemegahannya di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, seorang penguasa yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, seni, dan tentu saja hiburan yang cerdas. Di tengah kemewahan istana dan keseriusan para ulama, Abu Nawas hadir sebagai sebuah anomali. Ia adalah penyair istana yang tidak segan mendobrak batas-batas norma sosial melalui puisinya yang lucu, kritis, dan terkadang cukup berani. Namun, yang membuat namanya abadi bukanlah sekadar puisinya, melainkan hikayat-hikayat yang mengisahkan kecerdasannya yang luar biasa, kemampuannya memutarbalikkan logika, dan caranya meruntuhkan kesombongan penguasa atau kaum terpelajar. Kisah-kisah tentang Abu Nawas sejatinya adalah cerminan perlawanan si lemah terhadap kekuasaan yang absolut, perlawanan akal sehat terhadap otoritas yang kaku. Ia seperti seorang jester atau pelawak istana yang cerdas, di mana setiap leluconnya menyimpan kritik sosial yang mendalam. Mari kita bedah salah satu kisahnya yang paling ikonik, yaitu tantangan mencari telur yang mustahil. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid yang sering merasa terhibur sekaligus jengkel dengan kecerdikan Abu Nawas memberinya sebuah tugas yang mustahil. Khalifah memerintahkan Abu Nawas untuk membawa 3 butir telur. Tapi bukan sembarang telur. Telur-telur tersebut harus berasal dari 3 jenis hewan yang berbeda. Dan ketiganya tidak boleh berasal dari ayam. Semua orang di istana, termasuk para wazir dan penasihat, tersenyum sinis. Ini jelas-jelas sebuah jebakan. Bagaimana mungkin ada telur dari hewan selain unggas? Apalagi dari 3 jenis yang berbeda. Ini adalah cara Khalifah untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Namun, Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Wajahnya tenang, seolah-olah tugas itu adalah hal yang paling mudah di dunia. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Khalifah dengan langkah penuh percaya diri. Ia membawa 3 benda yang dibungkus dengan kain sutra yang indah. Wahai Khalifah yang mulia, hamba telah melaksanakan perintah paduka, kata Abu Nawas, sambil membungkuk dengan penuh hormat. Di tangan hamba ini ada 3 telur dari 3 makhluk yang berbeda, dan tidak ada satupun yang berasal dari ayam. Khalifah, yang sangat penasaran, segera memerintahkan Abu Nawas untuk membuka bungkusan itu satu persatu. Seluruh isi istana menahan napas, menunggu untuk melihat kegagalan Abu Nawas dari bungkusan pertama. Abu Nawas dengan perlahan mengeluarkan sebuah buah labu kuning yang bulat sempurna. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata, "Ini adalah telur labu, paduka. Bukankah labu berkembang biak dari biji yang bentuknya menyerupai telur? Ia adalah telur dari tumbuhan labu." Para hadirin mulai berbisik-bisik, setengah kagum, setengah geli. Khalifah hanya bisa mengangguk, menyuruhnya untuk melanjutkan. Dari bungkusan kedua, Abu Nawas mengeluarkan sebutir batu yang sangat halus dan licin, dipoles hingga berkilau seperti permata. "Dan ini adalah telur batu, paduka," ujarnya dengan mantap. "Bukankah bumi yang menjadi induk dari segala kehidupan melahirkan batu-batu ini dari proses alam yang panjang, menjadikannya telur dari alam semesta itu sendiri?" Istana mulai riuh menahan tawa. Logika yang diputarbalikan itu sungguh jenius. Khalifah, meskipun berusaha keras mempertahankan wajah seriusnya, mulai tak bisa menahan senyum tipis di bibirnya. Dan akhirnya, dari bungkusan terakhir, Abu Nawas mengeluarkan sehelai kain sutra yang di dalamnya terbungkus buteran-buteran gula putih. "Dan ini, paduka," katanya dengan nada penuh kemenangan, "adalah telur gula. Dihasilkan oleh lebah yang bersarang di bunga. Gula ini adalah hasil kerja keras mereka. Bukankah lebah adalah hewan? Dan ini adalah telur manis hasil dari jerih payah mereka." Mendengar jawaban terakhir ini, Khalifah Harun al-Rashid akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia tertawa terbahak-bahak.
Bukan hanya karena jawaban itu terdengar konyol, tetapi karena Abu Nawas sekali lagi berhasil memenangkan pertarungan akal murni. Ia tidak bisa menyangka logika Abu Nawas, sekalipun logika itu sangat absurd. Kisah ini, dan ratusan kisah lainnya, mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Kecerdasan sejati seringkali tidak terletak pada pengetahuan yang kaku, melainkan pada kemampuan melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang sama sekali baru, di luar batasan konvensional yang ditetapkan oleh aturan atau otoritas. Abu Nawas tidak melanggar aturan khalifah. Ia hanya mendefinisikan ulang makna telur sesuai dengan logikanya sendiri. Inilah yang disebut thinking outside the box pada level yang ekstrem. Warisan Abu Nawas tetap hidup hingga hari ini. Di Indonesia, di Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ia bukan hanya sekadar tokoh dongeng pengantar tidur. Ia adalah simbol perlawanan humoris terhadap keserakahan, kebodohan, dan kesombongan. Ia mengajarkan kita bahwa tawa bisa menjadi senjata yang paling efektif, dan akal sehat adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan itu sendiri. Filosofi di balik setiap leluconnya adalah sebuah pengingat bahwa kebenaran dapat disampaikan melalui cara yang paling tidak terduga, bahkan melalui kejenakaan yang paling absurd sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menguak kebijaksanaan dari kisah-kisah legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.